Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah momen Ramadan dan juga Idul Fitr. Mungkin belum telat kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita pada bulan Ramadan dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Nabi SAW sudah terang-terangan dalam mendakwahkan dakwah Islam, dan bagaimana Nabi SAW mendapatkan halangan dan rintangan dari kafir Quraisy dalam menyampaikan dakwah Islam ini. Kemarin sudah pernah kita sebutkan bagaimana Nabi SAW pernah dirayu sama kafir Quraisy. Kalau kamu mau wanita, kami nikahkan kamu dengan 10 wanita Quraisy. Kalau kamu memang dakwah ini sebenarnya pengen harta, kami jadikan kamu orang Quraisy yang paling kaya. Kalau kamu itu ingin menjadi sayyid kami, pemimpin kami, penghulu kami, wahai Muhammad, kami jadikan kamu pemimpin dalam rapat-rapat kami. Kami tidak putuskan satu hal pun melainkan musyawarah dulu sama kamu. Jadi Nabi SAW ditawarkan hal-hal duniawi ini. Ya, Nabi SAW tidak menjawab. Nabi hanya mengatakan kepada Utbah bin Rabi'ah yang menawarkan semua itu, kamu sudah selesai? Ya, saya sudah selesai. Nabi malah baca ayat Al-Quran dalam surat Al-Fussilat. Dalam surat Fussilat diterangkan bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi. Kenapa ketika kamu sudah tahu Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kamu kafir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau setelah semua keterangan ini kamu berpaling, aku peringatkan kamu dengan adab yang pernah menimpa kaum Ad dan Samud. Mendengar itu Utbah bin Rabi'ah langsung menutup mulut Nabi kita Muhammad SAW. Cukup. Karena beliau tahu Nabi SAW tidak berdusta. Ya. Dan juga insiden-insiden lainnya di mana Nabi SAW ditawarkan bahkan dihalang-halangi dakwah beliau. An-Nadhr bin Haris, yang ketika Nabi ada majelis sampaikan Al-Quran, dia juga bikin majelis sebelah Nabi SAW. Isinya apa? Biduan wanita, juga dengan khamar-khamar yang siap untuk menghidangkan orang yang mau dengarkan majelis dia. Ya, sekali lagi mereka datang sama Nabi SAW. Wahai Muhammad, begini saja. Ta'budu ilahana sanah wa na'budu ilahaka sanah. Kamu sembah Tuhan kami 1 tahun, tahun berikutnya kami sembah Tuhan kamu. Nabi SAW belum langsung menjawab. Karena Nabi melihat ini usulan ada baiknya. Kenapa? Nanti kan tahun depan mereka sembah Allah, tidak menyembah berhala-berhala lagi. Tauhid mereka nanti. Maka sampai Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Sampai kapanpun kami tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian juga sampai kapanpun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh ada toleransi dalam akidah. Ya. Begitu juga bagaimana mereka datang ya kepada Nabi SAW meminta untuk digantikan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jangan ayat azab itu diturunkan kepada kami, bawa ayat-ayat yang tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini semua Nabi SAW menghadapi dengan tenang, menghadapi dengan kepala dingin dan menjawab satu persatu hujah mereka. Ya. Nah kemarin juga sudah pernah kita bahas orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW dari bukan penduduk Mekah. Di antaranya Dhamat al-Azadi. Dhamat al-Azadi ini dari suku Bani Azad. Dia ini kana yarqi minar rih. Biasa jampi-jampi orang kalau terkena penyakit kesurupan. Datang ke kota Mekah, dia dengar ada orang yang mengaku dia adalah Nabi. Ini orang kena sihir. Hati-hati kamu sama dia, wahai Dhamat. Dhamat datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, inni arqi min hadihir rih. Fahal laka minhu. Saya ini biasa obatin orang yang terkena penyakit kesurupan, kena sihir dan lain sebagainya. Kamu mau saya obatin? Bukannya Nabi SAW jawab iya atau tidak. Nabi menjawab dengan apa? Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Ya, pujian milik Allah, kami memujinya dan minta tolong kepadanya dan minta ampun kepadanya. Siapa yang dia beri hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkan. Siapa yang dia sesatkan, tidak ada yang dapat memberi hidayah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendengar ini, Dhamat al-Asadi mengatakan, "A'id alayya al-kalimat ya Muhammad." Tolong ulangi lagi kalimat ini. Kok indah banget. Saya sudah mendengar syair dari mana-mana, saya tidak pernah mendengar kalimat seindah ini. Padahal ini Pak hanya muqaddimah apa? Muqaddimah khutbah. Yang mungkin banyak dari kita sudah hafal. Tapi Dhamat betul-betul paham bahasa Arab. Sampai disuruh ulang 3 kali, dia mengatakan perkataanmu ini wahai Muhammad itu sampai keindahannya ke tengah lautan. Keindahannya itu sampai ke tengah lautan. Ya, bentangkan tanganmu wahai Muhammad, aku baiat engkau atas dasar Islam. Maka dia pun bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Dhamat tidak disuruh mukim sama Nabi di Mekah. Kamu balik ke orang kamu wahai Dhamat. Saya baiat kamu juga atas kaummu. Mereka akan masuk Islam. Dhamat pulang ke Bani Azad, kemudian berdakwah kepada Bani Azad. Sampai akhirnya mereka pun masuk Islam. Nantinya di kemudian hari pada peperangan Nabi SAW ketemu lagi dengan kaumnya Dhamat al-Azadi. Ya, ketika ada seorang sahabat yang merampas sesuatu dari mereka, pemimpin pasukan bilang, kembalikan. Itu kaumnya Dhamat al-Azadi. Jangan rampas sesuatu pun dari mereka. Mereka adalah kaum yang sudah masuk Islam. Ya. Nah, begitu juga dengan Bani Ghifar. Bani Ghifar adalah sukunya Abu Dzar al-Ghifari. Yang Abu Dzar al-Ghifari ini sudah mendengar tentang Nabi terakhir. Bahkan riwayat mengatakan dia sudah sholat selama 3 tahun. Sebelum Nabi itu diutus dan tersebar bahwa beliau adalah Nabi. Nampaknya dimasuk sholat di sini adalah doa. Ya. Dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu. Dia tidak sekutukan Allah dengan siapapun. Dengar ada Nabi di kota Mekah, dia ambil tongkatnya, dia jalan ke kota Mekah nggak bawa bekal sama sekali. Datang ke kota Mekah, dia nggak mau tanya tentang Nabi SAW. Dia mau cari tahu secara diam-diam di mana sebenarnya Nabi SAW. Singkat cerita, 30 hari nggak punya makanan. Dia hanya minum apa? Air Zam-Zam. Sampai kata dia dalam riwayat itu, saya itu sampai gemuk karena minum air Zam-Zam. Padahal nggak minum makanan apapun. 30 hari berlalu, barulah ketemu dengan Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Nabi tanya, kamu makan apa selama 30 hari? Tidak ada kecuali air Zam-Zam, wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, innahu ta'amu tu'min. Air Zam-Zam itu makanan bagi orang yang makan. Benar sekarang Pak, coba. Ya, kalau haji umroh minum air Zam-Zam. Itu air yang penuh berkah. Ya, riwayat lain menyebutkan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam untuk apa dia niat diminum? Niat minum air Zam-Zam biar cerdas, insya Allah dapat kecerdasan. Niat minum air Zam-Zam buat sembuhkan penyakit, insya Allah buat sembuhkan penyakit bisa. Itu air Zam-Zam luar biasa Pak. Ya, saya pernah pengalaman di sana, kaki teman saya itu kena cantengan ya, kalau banyak jalan itu Pak, kupas-kupas gitu kan. Saya bilang coba pakai air Zam-Zam. Ya, dia coba Pak, diusap air Zam-Zam itu luar biasa kata dia. Masya Allah ya, luar biasa ini kesembuhan dengan air Zam-Zam itu ya. Tentu kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Tapi memang ada dalil khusus berkahnya air Zam-Zam, maka boleh ambil berkah air Zam-Zam. Ya, dengan tetap meyakini kesembuhan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu. Jadi air Zam-Zam boleh diminum, boleh juga kemudian diusapkan ke tempat yang sakit dan lain sebagainya. Itu insya Allah bermanfaat. Singkat cerita, dia pun masuk Islam di tangan Nabi SAW. Ya, dijamu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memberikan dia kismis dari daerah Taif. Dan itulah kata Abu Dzar, makanan pertama yang saya makan setelah 30 hari. Ya, baru kismis, baru dia makan dari Abu Bakar As-Siddiq. Lagi-lagi Nabi katakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kamu kembali ke kaummu, dakwahkan Bani Ghifar. Ya, maka Abu Dzar Al-Ghifari disuruh menyembunyikan tentang keislamannya. Kata Abu Dzar, enggak wahai Rasulullah, la asrukhanna baina adhurihim ghadan. Saya akan teriak di depan hadapan mereka Quraisy semuanya besok. Betul Pak, dia ke depan Ka'bah dia teriak, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Quraisy pun mengepung Abu Dzar, memukuli dia sampai sudah telentang hampir mati. Datang Abbas bin Abdul Muthalib. Kalian pukul ini seseorang dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu kafilah dagang kalian dari Mekah menuju negeri Syam pasti lewat Bani Ghifar. Gak akan aman lagi kafilah dagang kalian kalau kalian bunuh orang ini. Ya, maka dia pun selamat hanya karena apa? Dia dari suku Bani Ghifar, takut nanti
balas dendam Bani Ghifar, kafilah dagang Quraisy nggak bisa lewat. Ya, maka dia pun kembali ke Bani Ghifar, dia dakwahkan orang-orang di Bani Ghifar. Ya, kakaknya masuk, adiknya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Bani Ghifar baru setengah yang masuk Islam, Pak. Setengah yang masuk Islam. Tapi terus Abu Dzar berdakwah, ya. Dia nggak sibuk apa pengen terus dekat sama Nabi, enggak, karena Nabi tugaskan dia, ya udah kamu di kaummu saja kamu berdakwah. Ya, sampai akhirnya ketika Nabi hijrah ke Madinah, seluruh Bani Ghifar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan Banu Ghifar ghafarahumullah. Banu Ghifar semoga Allah mengampuni mereka semua. Ya. Nah, itulah bagaimana orang itu nggak harus misalkan dia sudah memiliki ilmu gitu ya, Pak. Jangan semuanya misalkan terfokus di satu kota. Dia balik ke kota tempat asalnya dia. Ya. Misalkan di Jakarta itu ada Lipia, Pak ya. Lipia itu cabang daripada Universitas Muhammad bin Saud. Ya, yang adanya di Riyadh. Ya. Orang belajar dari situ dari mana-mana pelosok Indonesia. Dari Lombok mereka datang, dari Sumatera mereka datang. Tujuannya apa? Sudah nanti punya ilmu LC, 4 tahun belajar di situ, balik ke kampungnya, Pak, dakwah di sana. Jadi manfaat kan? Ya. Itulah yang dinamakan kaderisasi dalam Islam. Ya, jadi ada memang Nabi SAW kasih ceramah umum, ada Nabi kaderisasi. Ya, kemarin sempat kita cerita bagaimana adik perempuannya Umar bin Khattab, belum sampai ya. Intinya Nabi itu kalau turun ayat, Nabi sampaikan kepada para sahabat, sebagian sahabat yang cerdas itu ngajarin lagi ke sahabat yang lain. Ya, seperti Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini mantan budak. Ya, tapi dia cerdas dalam Al-Quran. Dia dipakai oleh siapa? Adiknya Umar bin Khattab, Fatimah binti Khattab, di rumah untuk ngajarin Quran kepada Fatimah dengan suaminya, Sa'id bin Zaid. Jadi kaderisasi. Ya, siapa yang cerdas, sampaikan lagi, dia jadi dai juga, Ya, Abu Dzar Al-Ghifari sukses dalam mendakwahi Bani Ghifar. Sebagaimana juga pernah kita ceritakan tentang Tufail bin Amr Ad-Dausi. Kalau tadi dari Bani Ghifar, ini dari Bani Daus. Bani Daus ini suku di daerah Yaman. Ya, bagaimana Tufail bin Amr Ad-Dausi ini wanti-wanti oleh Quraisy, jangan sampai kamu dengar ucapannya Muhammad. Kalau kamu dengar, kamu tersihir. Sampai dia taruh kapas di telinganya. Saking takutnya nih sama katanya sihirnya Nabi SAW. Tapi biar bagaimana, Pak, orang kan kalau dilarang semakin penasaran. Dia deketin Nabi SAW, dia masuk ke Ka'bah, ternyata lagi ada Nabi SAW lagi sholat. Mau nggak mau saya dengerin lah, dekat lagi. Dia mendengarkan perkataan yang luar biasa. Dia tanya sama Nabi, apa sebenarnya yang kamu dakwahkan? Dijelaskan sama Nabi, dakwahkan Islam. Ayat Al-Quran dibacakan kepada Tufail bin Amr, langsung Tufail bin Amr masuk Islam. Lagi-lagi Tufail bin Amr disuruh pulang sama Nabi SAW, kamu dakwah kepada Bani Daus, suku Daus. Ya. Maka Tufail bin Amr pulang. Ya, sampai tengah jalan dia berdoa sama Allah, ya Allah, berikan saya karomah. Suatu hal yang di luar daripada kebiasaan, di luar akal sehat, menjadi bukti kebenaran dakwah yang saya bawa ini. Ternyata di antara dua matanya keluar cahaya, Pak. Ya, ini karomah namanya. Biar orang percaya betul ini dakwah Islam. Tapi kata Tufail bin, ya Allah, jangan di wajah saya. Saya takut mereka menyangka ini adalah penyakit yang saya bawa dan lain sebagainya. Ya, maka Allah pindahkan di ujung cemeti, ya, semacam cambuk kecil yang dia bawa, ya, untuk mencambuk hewan dan lain sebagainya, seperti kindil, yaitu lampu yang dia bawa, seperti itu, Pak. Dia datang ke kaumnya, dia dakwahkan kaumnya Bani Daus. Ternyata yang masuk Islam baru keluarganya, bapaknya masuk Islam, istrinya masuk Islam, Bani Daus belum mau masuk Islam. Kesel Tufail bin Amr. Ya, dia balik sama Nabi SAW, ya Rasulullah, ud'u ala Daus, doakan kehancuran suku Daus, wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allahumma hdi Dausa wa'tina bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus dan datangkanlah mereka kepada kami. Tufail, kamu pulang, dakwah lagi di sana. Pulang lagi Tufail bin Amr ke Yaman, dakwahi lagi suku Bani Daus, sampai akhirnya semua suku Bani Daus ini masuk Islam, Pak. Salah satu yang masuk Islam di tangan Tufail bin Amr adalah siapa? Seorang ahli hadis, Pak. Yang paling banyak sahabat Nabi riwayatkan hadis. Siapa, Pak? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini dari suku Bani Daus. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, ya. Ad-Dausi.
Dia itu baru datang sama suku Daus, baiat Nabi itu pada tahun kurang lebih 6 Hijriah. 6 tahun setelah hijrah, ya, pada perang Khaybar, ya. Perang Khaybar itu perang antara Nabi dengan orang-orang Yahudi, ya. Datanglah suku Bani Daus kepada Nabi SAW, ya. Nabi meninggal kurang lebih 11 Hijriah. Dari tahun 6 atau 7 Hijriah sampai 11 Hijriah hanya sepanjang itu Pak Abu Hurairah menyertai Nabi SAW. Tapi lihat, hadis paling banyak diriwayatkan dari siapa Pak? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Hurairah ini orang fakir, dia tinggal dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi karena nggak punya rumah, nggak punya makanan dan lain sebagainya. Dia tinggal di sana. Ya. Pernah kata Abu Hurairah, saya itu nggak punya makanan dan saking laparnya saya itu kejang-kejang. Lewatlah seorang dari kaum muslimin, dia injak leher saya, dia kira saya ini lagi penyakit ayan. Kemudian dia lewat. Padahal itu karena saya saking laparnya. Ya. Tapi biarpun lapar, fakir, miskin, menuntut ilmu hadis sama Nabi SAW. Ya. Nabi pernah katakan, wahai Abu Hurairah, bentangkan kain sarung. Ya. Kemudian setelah kamu bentangkan, sekarang kamu ambil, raup lagi kembali kain sarungmu seperti itu. Insya Allah setelah ini kamu tidak akan lupa satu hadis pun, wahai Abu Hurairah. Kata bro, benar, saat itu aku nggak lupa. Sampai sekarang aku nggak pernah lupa satu hadis pun. Kurang lebih dari Abu Hurairah Pak, 5.000 sekian hadis. Ya, 5.000 sekian hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah salah satu sahabat yang secara spesifik Nabi katakan, sholat witirlah sebelum kamu tidur. Ternyata ada hikmahnya kata para ulama. Karena Abu Hurairah malam-malamnya sibuk murojaah hadis Pak. Ya, dia sampai malam murojaah hadis. Maka kamu witir aja sebelum tidur. Khawatir nggak bisa bangun di akhir malam. Ya, kadang-kadang ada orang memang sulit bangunnya ya azan subuh. Kalau nggak paling 5 menit sebelum subuh nggak sempat sholat witir. Ya udah dia witir sebelum dia tidur. Abu Bakar Siddiq juga biasa sholat witir sebelum tidur. Ya, Abu Hurairah juga secara spesifik Nabi katakan sholat witirlah sebelum kamu tidur. Kenapa? Malamnya sibuk murojaah ilmu. Ya. Nah itu ada orang memang Allah lebihkan secara ilmu, ada orang Allah lebihkan secara ibadah. Ya, nah, itu variasi ya. Banyak jalan menuju surganya Allah. Yang penting ada dalilnya seperti itu. Nah itulah Tufail bin Amr yang luar biasa ya, bagaimana perjuangan mereka ini dari kalangan orang-orang non penduduk Mekah. Kemudian ada kejadian yang unik yang terjadi pada awal-awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu bagaimana Nabi itu lebih banyak bersama orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang papa, ya. Maka diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kami pernah bersama Nabi SAW 6 orang. Saya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini bukan orang Quraisy, Pak. Ibnu Mas'ud ini gembala kambing, kerja sama orang Quraisy. Dia biasa gembala kambing, dapat bayaran dari Quraisy. Pernah lagi gembala kambing, ketemu sama Nabi SAW sama Abu Bakar Siddiq. Nabi tanya, wahai gembala kambing, ada nggak satu kambing betina yang belum dicampur sama kambing jantan? Sehingga nggak mungkin punya susu gitu kan? Oh ada yang ini. Nabi SAW pegang ambing susunya, Bismillah. Tiba-tiba penuh ambing susunya Pak. Nabi SAW pernah minum, Abu Bakar minum, kaget orang ini. Kemudian Nabi katakan, menyusut kemudian ambing susunya. Habis gitu susunya kan. Melihat mukjizat ini, siapa wahai Anda wahai Tuhan? Maka dijelaskan saya adalah Rasulullah, saya utusan Allah, ya, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka saat itu pun Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dan salah satu sahabat yang sangat ahli dalam masalah Al-Qur'an. Dia pernah mengatakan, saya hafal dari mulut Nabi SAW 70 sekian surat Al-Qur'an. Dan tidak ada yang dapat menyaingi saya dalam masalah ini. Ya, kalau saya tahu ada yang lebih tahu Al-Quran tentang saya akan datang pada dia untuk belajar. Tidak ada satu surat pun saya lebih tahu di mana dia turun, kejadian apa dia turun. Ya, itu dia berani omong seperti itu biar orang ambil ilmu dari dia, Pak. Ya, bukan dia mau bangga-bangga diri, bukan. Dia mau jelaskan, saya ini sahabat Nabi, dari dulu temani Nabi. 70 surat saya belajar langsung dari Nabi. Sisanya mungkin dari selain Nabi gitu ya. Tetap dia paham, cuman yang dia belajar langsung dari Nabi 70 sekian surat. Ya. Ya, itu tujuannya agar orang-orang mengambil ilmu dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Maka ketika itu aku, Abdullah bin Mas'ud, Suhaib juga seorang mantan budak.
Ammar bin Yasir, kemarin kita sudah cerita bagaimana Ammar bin Yasir ya, bapaknya, ibunya dibunuh oleh Abu Jahal di hadapannya. Karena mereka ini keluarga mantan budak dari Bani Makhzum. Ammar sendiri diberi izin sama Nabi, silakan kamu ucapkan kalimat kekufuran, tapi hatimu tenang dalam Islam. Ya, maka Allah turunkan ayat Al-Quran ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, sesungguhnya orang yang kafir itu kecuali kalau dia dipaksa, sedangkan hatinya tenang dalam iman, maka itu diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Miqdad dan Bilal bin Rabah. Maka datanglah pembesar Bani Tamim. Ya, Bani Tamim ini At-Tamimi dari luar Mekah. Namanya Aqra bin Habis At-Tamimi. Begitu juga dengan Uyainah bin Hasan Al-Fazari. Intinya ini dua pembesar ya. Dia lihat Nabi kok sama orang-orang rendahan ini, ya. Mereka kemudian kami ingin wahai Rasul, kamu jadikan majelis khusus untuk kami. Sehingga orang-orang Arab tahu bahwasanya kami ini orang yang mulia. Kami duduk bersama kamu tidak mau sama-sama mereka. Kami tidak ingin orang-orang Arab nanti melihat ya, kami duduk di antara para mantan budak ini, ya. Fa idza nahnu ji'naka faqimhum anka. Kalau kami datang tolong ini orang suruh pindah. Fa idza nahnu faragna faqud ma'hum in syi'ta. Kalau kami sudah selesai ngobrol sama kamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ya, baru silakan kamu duduk sama mereka. Nabi sempat pengen iyakan, Pak. Ini saran yang baik gitu ya. Naam, kata Nabi SAW. Faktub lana alaika kitaban. Mereka pun ingin Nabi SAW tuliskan bagi mereka sebuah kitab ya. Tentu Nabi tidak bisa baca tulis. Nabi panggil Ali bin Abi Thalib untuk tulis. Ya, ternyata baru mau tulis, nampaknya tulis ini mau diminta ajaran-ajaran Islam ditulis untuk mereka gitu ya. Tiba-tiba masih kejadian itu berlangsung, Jibril alaihissalam datang. Jibril alaihissalam datang membawa firman Allah, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Jangan kamu usir wahai Muhammad orang-orang yang ibadah pada Allah di pagi dan sore hari. Yuriduna wajha, mereka cari wajah Allah ikhlas. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Kamu enggak ada tanggung jawab atas hisab mereka wahai Muhammad. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Mereka juga enggak tanggung jawab atas hisabmu wahai Muhammad. Fatadrudahum fatakuna minadh dhalimin, sehingga kamu berani usir mereka, kemudian jadilah kamu orang yang zalim. Nabi itu Allah tegur ya, mau adakan majelis khusus orang kaya, ibaratnya seperti itu kan. Allah tegur, jangan usir itu orang-orang yang berada di sekelilingmu itu, yang mereka orang-orang ikhlas ya. Kamu tidak bertanggung jawab atas hisab mereka, hisab kamu juga tidak. Mereka juga tidak bertanggung jawab atas hisab kamu, sehingga kamu berani usir mereka, maka jadilah kamu orang-orang yang zalim. Ya. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Ayat setelahnya, begitulah kami uji sebagian manusia atas sebagian lainnya. Liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Sehingga orang kaya akan mengatakan, apakah orang rendahan ini yang Allah berikan kemuliaan di atas kami? Kan orang sudah masuk Islam mulia. Ya, orang kalau masih kafir tidak mulia, ya kan? Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Allah kan lebih tahu siapa yang betul-betul bersyukur. Ya, para ulama menyebutkan orang yang paling buruk akhlaknya itu orang kafir, Pak. Allah yang ciptain, kasih makan tiap hari, kasih rezeki tiap hari, dia masa cari Tuhan lain selain Allah. Buruk nggak nih adabnya, Pak? Ibaratnya kita punya anak, naudzubillah, kita kasih makan, didik, sekolahin segala macam, udah gede dia bilang, bapak bukan bapak saya mau cari bapak lain. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Orang kafir begitu, Pak. Allah kasih makan, kasih rizki, dia malah sembah Tuhan lain. Atau dia ateis, dia nggak percaya ada Tuhan, nggak ada Tuhan itu. Ya, ini kan akhlak yang paling buruk sebenarnya kan. Ya, maka mereka mencela, apakah orang-orang rendahan ini yang Allah memberikan nikmat di atas kami? Ya. Kemudian ayat setelahnya, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Kalau datang orang yang sudah beriman kepada kami, sambut mereka wahai Muhammad, salamun 'alaikum, keselamatan atas kalian. Ya. Maka setelah ayat itu turun, kami itu betul-betul dekat sama Nabi SAW majelisnya. Sampai kadang-kadang lutut kami itu nyentuh lutut Nabi SAW. Subhanallah ya. Satu hadis menyebutkan, ibghuni baina du'afaikum. Kalau mau cari saya, kata Nabi, cari saya di antara orang lemah kalian. Mau cari Nabi itu bukan di tempat-tempat hebat, enggak. Cari saya di antara orang yang lemah di antara kalian. Kalau ada safar, Pak,
Nabi itu suka dari depan ke belakang. Mau lihat nih orang-orang yang lemah bisa ikut nggak di safar Nabi SAW. Ya, kalau ada yang perlu bantuan Nabi bantu. Ya, luar biasa Nabi SAW. Akhlaknya luar biasa. Ya, maka setelah itu ya Nabi SAW ya sangat dekat dengan orang-orang ini ya. Ada kejadian lain yang semisal dengan hal ini terkait dengan seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, mirip-mirip kejadiannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dengan Imam Ahmad bahwasannya Ibnu Abbas menuturkan pada satu hari Nabi SAW sedang berbincang bersama Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas belum masuk Islam ketika itu. Wa kana yatasadda lahum katsiran, dan Nabi SAW sangat sering dakwah sama orang-orang ini. Para pembesar nih Pak. Ya. Wa ja'ala alaihim ayyuminu, Nabi pengen banget mereka itu beriman sama Allah. Tiba-tiba aqbala ilaihi rajulun a'ma, datang orang buta Pak. Yuqalu lahu Abdullah ibni Ummi Maktum, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Fa aqbala ilaihi yamshi wa huwa yunajihim, datang Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi SAW lagi ngobrol sama tiga pembesar ini Pak. Ya. Faja'ala Abdullah yastaqri'un Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatan minal Qur'an. Abdullah minta Nabi bacakan satu ayat dari Al-Qur'an. Wahai Rasul, tolong bacakan dong ayat dari surat ini. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah. Riwayat lain menyebutkan, wahai Rasulullah, ajarkan saya ilmu yang Allah sudah ajarkan sama kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam abasa fi wajhihi, masam mukanya Pak, lihat Ibnu Maktum. Masam muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla, dan berpaling dari orang ini. Wa kariha kalamahu wa aqbala 'ala al-akharin. Nabi enggak suka ucapan dia dan Nabi terus berdakwah sama para pembesar ini. Ya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha yanqalibu ila ahlihi, anzalallahu ta'ala. Ketika udah selesai ngobrol sama mereka, ya, mau pulang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung turunkan abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena datang sama dia orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, apa yang kamu tahu, boleh jadi dia ingin mensucikan diri dia. Aw yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra, atau dia ingin mendapat peringatan sehingga dia dapat mengingat. Amma man istagna, adapun orang yang merasa cukup, enggak butuh sama Islam, fa antalahu tasadda, kamu malah sibuk sama mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada dosa bagimu kalau mereka tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, sedangkan orang yang datang dengan serius, wa huwa yakhsha, dan dia takut sama Allah, fa anta anhu talaha, kamu malah sia-siakan dia. Teguran Allah abadi Pak, sampai hari kiamat kita baca surat Abasa. Dan surat Abasa salah satu bukti Quran itu bukan buatannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berapa ayat? 10 ayat itu mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi, ya misalkan Pak ya, tidak amanah, ini mungkin disembunyikan. Bayangkan Pak, kejadiannya sampai hari kiamat kita baca. Muhammad berpaling, bermuka masam dan berpaling karena datang orang buta. Ya, sampai hari kiamat kita baca, ini menunjukkan adab yang sangat baik dalam Islam. Ya, maka setelah kejadian itu, ya, akramahu Rasulullah SAW wa kallamahu. Nabi senantiasa memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum dan senantiasa berbicara. Kalau datang sama Nabi, Nabi tanya, ma hajatuka, hal turidu min syai'in, apa hajatmu hai Ibnu Ummi Maktum, ya, kamu mau apa yang kamu butuh, gitu kan. Fa idza dhahaba min indihi qala lahu hal laka hajatun fi syai'in. Begitu kalau dalam majelis Ibnu Ummi Maktum mau pergi, Nabi tanya lagi, kamu ada urusan lain yang saya mau bisa tunaikan, bisa bantu, ya. Maka itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, nantinya Abdullah bin Ummi Maktum ini jadi seorang muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian yang masyhur ya, bagaimana dia minta izin sama Nabi, saya izin sholat di rumah wahai Rasulullah. Ya, jalanan antara saya dengan masjid ini nggak ada yang nuntun saya di situ, dan boleh jadi ada binatang dan lain sebagainya. Saya minta izin untuk sholat di rumah. Ya, kata Nabi SAW, hal sami'tan nida, kamu masih dengar adzan buat sholat? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, saya masih dengar adzan. Fa'tihi, fa'ajibhu, maka penuhilah adzan itu. Kamu masih harus ke masjid. Ya, nah
Ini Pak hadis kalau kita harus pahami dengan pemahaman para ulama. Al-Imam Nawawi menjelaskan hadis ini maksudnya apa? Yang pertama, Ibnu Ummi Maktum itu minta izin sholat di rumah dengan pahala sholat di masjid. Pahala sholat di masjid berapa? 27 derajat. Dia minta izin, boleh nggak saya sholat di rumah dan saya tetap dapat pahala di masjid? Ya, kata Nabi SAW, kamu masih dengar adzan? Masih. Oh, nggak boleh. Kamu harus datang kalau masih dengar adzan. Kalau mau pahala 27 itu. Ya, karena kan kalau orang buta nggak ada yang nonton di masjid, silahkan sholat di rumah boleh. Ya, apalagi di jalanannya mungkin ada serangga atau binatang berbahaya beracun, ya silahkan dia sholat di rumah. Ya, pendapat yang masyhur, jumhur ulama mengatakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sebagian sudah melakukan, gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lain. Ya, misalkan di Masjid Ulul Albab ini sudah ada yang menyenggalakan sholat berjamaah, maka tidak berdosa yang lain yang tidak datang ke masjid. Ya, adapun kalau tidak ada kemudian yang menyelenggarakan sholat berjamaah, maka semua penduduk di sini hanjuan. Ya, itu bisa berdosa karena tidak ada yang menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid. Walaupun ada pendapat sebagian ulama fardu ain, ya wajib ain. Ya, tapi kalau kita lihat jumhur ulama mayoritas fardu kifayah, fardu atas sebagian kaum muslimin. Ya, maka itulah Abdullah bin Ummi Maktum. Ada satu pelajaran yang sangat detail dari hadis ini, bagaimana ngajarin orang Islam tentang Islam, Pak, itu pahalanya nggak lebih kecil daripada masukin orang kafir ke Islam. Ya, nah pahami ini Pak. Kita kalau lihat orang bisa mengislamkan orang kafir itu kan hebat. Dan ini kan yang Nabi mau lakukan, mau mengislamkan Abu Jahal, mau mengislamkan Utbah bin Rabi'ah, mau mengislamkan Abbas bin Abdul Muthalib. Datang orang Islam, mau belajar Islam, dia udah Islam. Ya, Nabi pengennya ini nih yang masuk Islam. Malah Allah tegur. Ya, kenapa kamu ini kan mau datang nih, ini pahala kamu nggak lebih sedikit kalau kamu ajarin dia satu ayat dari ayat Al-Quran. Ya, kadang-kadang kan Arwan, kamu bisanya ngajarin orang Islam aja, coba dong dakwah ke orang non Muslim. Ya, insya Allah pahala kita nggak lebih sedikit Pak daripada orang yang mengislamkan orang kafir. Ya, karena kan kalau bidang itu ada bidang tersendiri, perbandingan agama, mesti paham kitab mereka, ya kan, itu ada orang-orangnya sendiri. Nggak semua orang bisa kan seperti itu kan. Nah, jadi kita Pak belajar Islam, mendakwakan Islam itu pahalanya nggak lebih sedikit daripada orang-orang yang kemudian mengislamkan orang kafir. Kita kalau lihat Dr. Zakir Naik, ya, bagaimana satu ceramah beliau orang syahadat, seakan-akan ngiri gitu kita Pak. Sebagai penuntut ilmu pengen juga ya islamin orang kafir gitu kan. Cuman ya Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita posisinya sekarang seperti ini. Ya sudah, kita jalankan. Kita dakwahkan Islam, ajarkan sirah seperti itu. Insya Allah pahalanya nggak lebih sedikit daripada orang yang mengislamkan orang kafir. Karena Nabi SAW ditegur, kenapa kamu malah berpaling dari ini, malah sibuk sama yang itu. Ya, belum masuk kan? Belum, ya. Jadi itulah dua kejadian yang menekankan bagaimana di awal-awal dakwah ya, banyak diantara yang beriman kepada Nabi SAW, orang-orang yang papa, yang fakir, yang miskin. Tapi Nabi SAW diperintahkan untuk memuliakan mereka. Ya. Nah, kita masuk juga bagaimana kafir Quraisy tidak ketinggalan akal. Mereka datang kepada Abu Thalib, meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah daripada keponakannya ini. Kurang lebih ada 3 kejadian mereka datang kepada Abu Thalib. Kejadian pertama, mereka datang, mereka mengatakan ini keponakanmu mencela Tuhan-Tuhan kami, ngata-ngatain nenek moyang kami. Ya, tolong suruh dia untuk berhenti. Abu Thalib panggil Nabi SAW, ini paman-paman kamu juga. Mereka bilang kamu melakukan ini dan itu, tolong berhenti. Kata Nabi SAW, beliau sambil melihat ke langit, kalian lihat ini matahari? Iya, kami lihat. Ma ana bi aqdar an ada'a dzalik minkum an tush'ilu minha syu'lah. Saya enggak mampu tinggalkan dakwah Islam sebagaimana kalian tidak mampu untuk mengambil satu potongan dari matahari ini. Riwayat lain menyebutkan seandainya matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku tinggalkan dakwah Islam, saya enggak akan tinggalkan. Melihat keteguhan dari keponakannya ini, Abu Thalib mengatakan, maka dzaba ibnu akhi qattun farji'u, ya, dia nggak pernah berdusta. Kalau dia bilang dia nggak bisa tinggalin, dia nggak bisa tinggalin. Pulang kalian semua, silakan. Pulanglah mereka. Ternyata nggak tinggalan akal. Datang lagi kedua kalinya, mereka membawa seorang anak muda yang sangat cerdas. Namanya Umarah bin Walid bin Mughirah. Kalau nggak salah ya,
Umarah bin Walid bin Mughirah. Ya. Ini seorang anak yang sangat cerdas, mirip sama Nabi lah, ganteng juga, cerdas juga, ya. Wahai Abu Talib, kamu ambil ini Umarah, kamu serahkan kepada kami Muhammad, ya. Jadi ini kalau kamu memang pengen punya anak yang kamu bangga dengannya, kamu didik dan jadi apa namanya, anak favorit gitu, anak kesayangan, ya. Sebagai gantinya Muhammad ini kamu ambil Umarah bin Walid bin Mughirah. Kata Abu Talib, bi'sa ma tasumunani. Alangkah buruknya yang kalian tawarkan padaku. Aku berikan anakku untuk kalian bunuh, kemudian kalian berikan anak kalian untuk saya kasih makan, saya didik. Bagaimana ini tawaran seperti ini? Irji'u, pulang kalian. Kedua kalinya gagal juga, Pak. Menawarkan barter gitu ya. Ketiga kalinya mereka datang lagi kepada Abu Talib, mereka meminta Nabi SAW untuk berhenti. Nabi SAW katakan kepada mereka semua, ada Abu Talib juga, mau nggak saya katakan kepada kalian satu kalimat, ya. Mereka kan mengatakan Nabi Muhammad ini menjadi aib bagi Quraisy. Orang-orang Arab di sekitar Jazirah Arab berbincang, oh di Quraisy ini ada orang gila, di Quraisy ada penyair dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, mau nggak aku kabarkan kepada kalian satu perkataan, kalau kalian katakan ini, kalian bisa menguasai bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Kata mereka, wah, jangankan satu, wahai Muhammad, 10 kami ucapkan, 10 kata-kata. Kata Nabi SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kalian bersaksi, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan saya adalah Rasulullah. Maka mereka pun bertepuk tangan secara riuh. Ya, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia menjadikan Tuhan yang banyak satu Tuhan saja? In hada illa syai'un ujab. Ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Ya. Jadi mereka malah bersorak-sorak kemudian menyoraki Nabi SAW. Mereka mengatakan in hadza illa syai'un yurad. Ini adalah dakwah, ada motifnya Muhammad di balik dakwah ini. Dia menginginkan sesuatu di balik dakwah ini, ya. Kembalilah kalian, udah gak ada harapan ngomong sama orang ini. Maka mereka pun kembali meninggalkan Nabi SAW. Itulah 3 kali kesempatan Nabi kafir Quraisy itu bernegosiasi dengan Abu Talib. Abu Talib adalah penghalang Nabi itu nggak disakiti secara fisik, Pak. Nabi itu tidak seperti orang lain punya suku yang melindungi beliau, Bani Hashim, dan di Bani Hashim paling depan Abu Talib, ya. Makanya riwayat-riwayat kalau Nabi itu pernah disiram kotoran onta itu setelah Abu Talib meninggal. Abu Talib masih hidup, nggak ada yang berani deketin Nabi SAW. Kurang lebih 10 tahun kenabian Abu Talib meninggal, baru mereka berani sakiti Nabi SAW secara fisik. Ya. Nah, Abu Talib ini pada akhirnya di pembaringan wafatnya didatangin sama Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ayo bilang la ilaha illallah, kalimatan uhajjuka biha indallah, satu kalimat saya bela paman di sisi Allah. Di sebelah sananya ada Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Abu Talib, kamu benci sama agamanya Abdul Muttalib? Nabi kita Muhammad ulang lagi, wahai paman, ayo ucapin la ilaha illallah. Dari sebelah sana, kamu benci sama agama Abdul Muttalib. Terus bolak-balik sampai akhirnya dia wafat di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya, ini adalah sebuah sesuatu yang sangat disayangkan. Bela Nabi, seumur hidup bela Nabi. Cuman karena fanatisme kesukuan, fanatisme sama agamanya Abdul Muttalib, dia nggak mau ucapkan la ilaha illallah. Ya. Ada satu riwayat dari Ibnu Hisham, Abbas aku melihat lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Aku melihat lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada hadis lain yang menerangkan dia ada di neraka yang paling dangkal. Ya, Abu Talib berada di neraka yang paling dangkal seperti itu. Itulah syafaat Nabi yang meringankan adabnya Abu Talib, ya. Kita jeda sejenak untuk memandang salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Dalam kejadian lain diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Quraisy berkata kepada Nabi SAW, Ud'u lana rabbaka an yaj'ala lana safa dhahaban. Wahai Muhammad, minta sama Rabb kamu jadikan bukit Safa ini bongkahan emas, ya. Wa an yunahyal jibala anna fanazdari fa in fa'alta dzalika amanna bika.
Kemudian tolong ini gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah singkirkan sehingga kami bisa melakukan menanam gitu ya. Karena Mekah itu kan lembah, di sekitarnya gunung-gunung. Singkirkan gunung ini dari kami agar kami bisa menanam. Ya. Kalau kamu lakukan itu, kami beriman kepadamu wahai Muhammad. Wattaba'naka, kami ikuti kamu, wa arafna anna ma qulta, dan kami bersaksi apa yang kamu katakan itu benar. Kata Nabi SAW, taf'alun, betul kalian lakukan itu? Mereka mengatakan, nah betul. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang Jibril alaihissalam. Inna rabbaka azza wa jal yaqra'u alaika salam. Rabbmu Allah Subhanahu Wa Taala ucapkan salam kepadamu wahai Muhammad. Dan dia berfirman, in syi'ta atainahum masa'alu. Kalau kamu mau, kami berikan apa yang mereka mau. Jadi bongkahan emas gunung Safa. Faman kafara ba'da dzalika minhum adzabtuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tapi siapa yang kafir setelah itu, aku siksa dengan siksaan yang tidak pernah aku menyiksa makhluk pun seperti itu. Karena sudah menyaksikan ayat, tanda kekuasaan, mujizat, kafir, selesai. Gak ada uzur lagi. Iya kan? Nah, seperti itu. Wa uhliku kama ahlaktu man qablakum. Dan aku akan hancurkan mereka sebagaimana aku hancurkan umat-umat terdahulu. Tapi wa in syi'ta, dan kalau kamu mau wahai Muhammad, fatahtu lahum babat taubah war rahmah. Aku buka untuk mereka pintu taubat dan pintu rahmat kasih sayang. Ya. Kata Nabi SAW dengan kasih sayang beliau, bal babut taubah war rahmah. Bahkan pintu taubat dan rahmah wahai Jibril, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun." Yang menghalangi kami untuk turunkan mukjizat adalah orang-orang terdahulu itu mendustakan mukjizat. Ya, ketika mereka dustakan mukjizat, turunlah azab kami kepada mereka. Ya, maka ini Nabi SAW bukakan pintu taubat dan rahmat. Ya, kita melihat orang banyak berbuat salah. Tapi selama pintu taubat terbuka, pintu rahmat terbuka, dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menghalangi dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, innallaha yatuba musii'un nahar. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk terima taubat orang yang jahat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail, dan bentangkan tangannya di siang hari untuk terima taubat orang yang berdosa di malam hari. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Coba Pak, kalau kita ini ibaratnya dikasih tahu kita nggak beriman, Allah turunkan azab, selesai, kita habis semuanya. Tapi ketika dibukakan pintu rahmat dan pintu taubat, barangkali sekarang belum mau dengar, nanti besok hari dia makin sadar, dia bisa kembali bertaubat dan kembali kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah sifat Nabi SAW, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Beliau lebih memilih untuk dibukakan pintu taubat dan pintu rahmat. Tapi dalam kali yang lainnya Nabi betul-betul melakukan apa yang mereka minta kepada Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, inna ahla Makkah sa'alu Rasulullah SAW ayyuriyahum ayah. Mereka orang-orang Makkah itu minta kepada Nabi SAW, tampakkan kepada kami mukjizat. Fa'arahum al-qamara filqataini fasatara al-jabalu filqatan wa kanat filqatun fawqal jabal. Maka diperlihatkan sama Nabi, lihat nih bulan. Tiba-tiba bulan itu terbelah. Maka satu bulan itu menutupi sebuah gunung dan bulan lainnya ada di atas gunung yang lain. Ya. Maka melihat itu Nabi SAW katakan, ishhadu, saksikan. Ya. Fa'arahum insyiqaqal qamar bi Makkah. Maka mereka pun diperlihatkan bagaimana bulan itu terbelah. Ya. Faqalu saharana Muhammad. Ternyata mereka malah mengatakan Muhammad menyihir kami. Ya. Allah turunkan firman-Nya, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat itu sudah dekat dan bulan telah terbelah. Wa iyyara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau mereka melihat tanda kekuasaan, mereka berpaling dan malah mengatakan ini cuma sihir saja. Tapi sebagian mengatakan, ya, kalau betul ini kita tengah sihir, gak mungkin Muhammad bisa menyihir orang-orang yang di luar kota Mekah. Coba tanya para musafir. Mereka melihat gak bulan terbelah? Ya, ternyata ditanya musafir yang datang ke kota Mekah, iya kami melihat bulan terbelah. Sampai mereka mengatakan, la in kana saharana fama yastati'u an yasharan nasa kullahum.
Kalau dia bisa sihir kami, kan nggak mungkin dia sihir orang semuanya. Ini mereka sendiri yang bilang. Tapi tetap nggak mau beriman. Diperlihatkan, bayangkan Pak, bulan terbelah, ya. Kan kalau bisa disihir yang di sini, yang di sana nggak mungkin bisa. Yang di sana bilang, iya kami juga lihat, ya. Nah peristiwa ini adalah peristiwa besar, ya. Sebagian sejarawan Barat mengatakan nggak mungkin bulan itu pernah terbelah. Kan itu mestinya ditulis dong dalam buku-buku sejarah dan lain sebagainya, ya. Ternyata ada Pak, saya baca di bukunya Ustadz Firanda itu mengenai Sirah Nabawiyah, sebagian raja-raja di India mereka sudah punya catatan dan mereka melihat di India bahwasanya pada tahun itu, ya, kurang lebih tahun 600 Masehi gitu kan, itu pernah terjadi bulan itu terbelah, ya. Ya tentu kaum-kaum lain kalau mereka tidak mencatat, ya mereka tidak sampai kepada kita, tapi itu ada catatannya. Mereka melihat bulan betul-betul terbelah. Kemudian ahli sejarawan yang meneliti bulan, Pak, mereka mengatakan di bulan ini ada satu garis, Pak, yang mengelilingi bulan secara sempurna. Maka mungkin pada satu masa bulan itu pernah terbelah, kemudian menyatu kembali. Itu garisnya masih ada sampai sekarang. Peneliti Barat yang bilang, ya. Makanya ada sebuah cerita gitu, dia baca Quran, kebetulan dia buka telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Langsung omong kosong, dia tutup, Pak. Dia tutup, dia apa ini, masa bulan terbelah, tutup. Dia nyalain, dia lihat, ternyata ilmuwan baru menemukan bahwasanya bulan itu pada satu masa pernah terbelah dan kembali bersatu kembali. Maka dia pun kemudian meneliti dan akhirnya masuk Islam, ya. Nah itulah intinya, mereka cuma mengatakan ini semua bukan ingin beriman, ya, cuma ingin berdebat saja. Beda kalau orang betul-betul minta tunjukkan mukjizat untuk beriman, sama cuma debat-debat saja, itu berbeda, ya. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan, ya, tentang bagaimana upaya kafir Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di awal kita sebutkan sebagian besar yang beriman kama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya. Dan Nabi diperintahkan untuk muliakan mereka, ya. Jangan kemudian menjadi dai, menjadi penuntut ilmu maunya sama orang-orang kaya saja, gitu kan. Majelisnya khusus di mana, gitu kan. Nah ini mungkin sedikit berseberangan dengan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ditegur. Seseorang dari Bani Tamim ini suku besar, ya. Nabi ditegur, kamu tolong singkirkan mereka, saya baru mau duduk sama kamu. Saya nggak mau nanti orang-orang lihat saya bersama dengan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jangan kamu usir orang-orang yang tulus mereka ibadah sama Allah pagi dan sore hari, ya. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. Kamu enggak tanggung jawab atas hisab mereka, ya. Dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarlah kamu wahai Muhammad bersama mereka. Kalau di ayat surat Al-An'am itu jangan kamu usir, kalau di surat Al-Kahfi kamu sabar sama mereka, ya. Sabar, kamu duduk sama mereka, bergaul sama mereka, ya. Seperti itu teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tadi kita sebutkan, mendakwahkan Islam kepada orang Islam tidak lebih kecil pahalanya daripada memasukkan orang kafir kepada Islam. Begitu juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih pintu taubat dan rahmat, karena ini lebih berpeluang orang itu untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya banyak kafir Quraisy masuk Islam, ya. Abu Sufyan akhirnya kan masuk Islam, ya. Safwan bin Umayyah akhirnya masuk Islam, ya. Abu Jahal anaknya masuk Islam, Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Jadi banyak orang-orang ini kemudian anak pinaknya kemudian masuk Islam. Al-As bin Wa'il anaknya Amr bin As masuk Islam, ya. Nah itulah bagaimana hidayah milik Allah, pintu taubat dan rahmat senantiasa terbuka, dan itu lebih berpeluang kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, ya. Terakhir, bagaimana tanda kekuasaan ini tidak terkait dengan iman, Pak. Jadi bukan kalau turun mukjizat orang itu pasti beriman, enggak, ya. Jadi iman itu adalah taufik dari Allah, ya. Jadi enggak mesti orang itu lihat mukjizat dia pasti beriman, tidak ada jaminan. Dan bagaimana kalau lihat mukjizat tidak beriman? Azabnya lebih pedih lagi, ya. Jadi iman itu tidak terkait dengan mukjizat, ya. Bukan berarti kita lihat mukjizat itu kemudian pasti beriman. Ya, coba saya di zaman Nabi saya bisa lihat bulan terbelah, ya. Belum tentu kita beriman. Iman itu taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mesti lihat karomah orang. Kita kenal orang soleh, karomahnya apa ya, saya mau tahu.
biar iman saya tambah kuat. Nggak seperti itu, ya. Kita tanpa melihat karomah pun kita bisa beriman. Caranya apa? Minta sama Allah iman, ya. Kata Nabi SAW, innal imana la yabla fi jawfi ahadikum. Iman itu Pak usang, ya, di hati seseorang dari kalian. Maka mintalah Allah untuk memperbaharui iman kalian. Ibaratnya baju banyak dipakai, lama dipakai usang, ya. Gitu juga iman kita, ya. Gak mesti kita saksikan mukjizat, karomah, hal yang di luar akal sehat, ya. Waktu orang soleh bisa jalan di atas air gitu, ya. Gak seperti itu. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala perbaharui iman kita, ya. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Silakan apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Cukup ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datangnya dari khilafan kekurangan kita. Kita istighfar dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.